Kelangkaan pupuk subsidi dan non-subsidi menjadi sorotan belakangan ini. Minimnya anggaran dan permainan mafia dituding sebagai penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut. DPR mendesak pemerintah mengevaluasi mekanisme distribusi pupuk di masyarakat agar kebutuhan pupuk dapat terpenuhi. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mengapresiasi transformasi kebijakan pupuk bersubsidi seperti refocusing target subsidi menjadi 2 jenis pupuk dan 9 jenis komoditas strategis. Andi Akmal menyatakan kebijakan ini bertujuan agar para petani bisa menikmati pupuk bersubsidi dan memicu produktivitas pangan. Untuk itu, Andi mendesak adanya evaluasi serta peningkatan pengawasan untuk mencegah kelangkaan stok pupuk di pasaran. Subsidi pupuk ini kan dinikmati oleh petani kecil. Itu kan poin utama sebenarnya. Sehingga kita mengurangi memang macam-macam ya komoditas ya, dari 70 komoditas sekarang tinggal 9. Yang kedua, macam-macam jenis pupuknya. Karena yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawah kita lihat itu kan adalah urea, NPK gitu ya. Ini kan sebenarnya yang sangat dibutuhkan. Yang jelas bahwa pupuk subsidi itu jangan kurang. Ya kan, yang jadi masalah selama ini kan barangnya tidak ada. Ya kan? Jadi sekali lagi bahwa, dan yang lebih menjadikan lagi, masyarakat punya uang, tidak ada barang bahkan pupuk komersil pun tidak ada. Inilah yang kita ingin perbaiki ya, bahwa tata niaga ataupun mekanisme penyaluran ya pupuk subsidi maupun non subsidi ini. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji menyoroti kelangkaan pupuk yang kerap dirasakan para petani saat memasuki musim tanam. Sarmuji mendesak PT Pupuk Indonesia melakukan pengawasan jalur distribusi untuk mengantisipasi kebocoran dan penyelundupan pupuk ke pasar internasional. Dan PT Pupuk Indonesia tadi menyatakan akan memperbaiki jaringan distribusi, bahkan sudah menggunakan distribusi secara digital, menggunakan aspek digital untuk proses memperlancar distribusi. Aspek internasionalnya, jangan sampai ada penyelundupan khususnya pupuk subsidi ke pasar internasional. Karena di pasar internasional harga pupuk itu sekarang lebih tinggi daripada harga di domestik. Anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon meminta PT Pupuk Indonesia memenuhi target kebutuhan pupuk bersubsidi dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau untuk mendukung terwujudnya program kedaulatan pangan dan pemulihan ekonomi nasional. Perusahaan BUMN, apalagi di tengah-tengah sekarang pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19 ini, tidak boleh hanya sekedar untuk mencari keuntungan, tetapi bagaimana bisa mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia, supaya bagaimana bisa meningkatkan produktivitas daripada komoditi-komoditi yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita juga jangan sampai negara itu berbisnis dengan rakyatnya. Oleh karena itu, bagaimana negara hadir benar-benar dan petani benar-benar merasakan kesejahteraannya. Kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 22,57 juta ton sampai 26,18 juta ton dengan anggaran 63 triliun hingga 65 triliun rupiah. Nyatanya, pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran berkisar 25 triliun hingga 32 triliun rupiah untuk alokasi pupuk subsidi sebanyak 8,87 juta ton hingga 9,55 juta ton. Dengan kata lain, kebutuhan yang dapat dipenuhi hanya mencapai 37 hingga 42%. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.